Hai semuanya, di depan saya ada Poco M8 Pro dan saya akan membagikan cara untuk mengosongkan penyimpanan tanpa menghapus aplikasi. Jadi mari kita mulai dengan menghapus cache. Mari kita buka pengaturan, lalu kita harus gulir dan cari aplikasi. Di sini, saya sangat menyarankan untuk memeriksa semua aplikasi, terutama yang sering digunakan dan hapus cache-nya. Cache adalah file sampah yang disimpan oleh perangkat Anda, tetapi tidak diperlukan untuk penggunaan yang semestinya. Selain itu, file-file tersebut memakan memori, jadi saya sangat menyarankan untuk menghapusnya saja. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mengetuk aplikasi, masuk ke penyimpanan, dan disinilah kita menemukan cache. Jadi cukup ketuk hapus data dan ketuk hapus cache. Ketuk OK dan perangkat Anda akan segera menghapusnya dan berkat itu akan membebaskan sebagian memori. Jelas sekali. Hal lain yang sangat saya sarankan adalah memeriksa keamanannya. Aplikasi ini sudah terpasang di perangkat ini oleh pengembang, jadi pasti Anda memilikinya, tinggal cari dan masuk saja. Di sini kita punya beberapa bagian berbeda yang sangat saya sarankan untuk diperiksa. Jadi pertama-tama bagian pembersih. Setelah mengetuknya, perangkat Anda akan langsung menghitung memori yang bisa dihapus. Jadi di sini kita punya file cache, tapi cache ini tidak sama dengan yang baru saja saya tunjukkan kepada Anda. Seperti yang Anda lihat, di sini hanya ada 2 saja, maksud saya 2 bagian. Kita juga punya sisa file dan memori, jadi yang perlu Anda lakukan hanyalah mengetuk bersihkan. Perangkat Anda akan membersihkannya tentu saja. Di sini kita punya sesuatu yang disebut boost speed, jadi kita juga bisa masuk ke sini. Kita punya aplikasi pihak ketiga yang sedang berjalan, aplikasi sistem yang berjalan, dan aplikasi yang berjalan dalam keadaan terkunci. Jadi Anda cukup mengetuk boost speed dan perangkat Anda akan menutup semua yang tidak benar-benar diperlukan. Mari kita kembali, dan di sini kita punya sesuatu yang disebut deep clean, dan saya sangat menyarankan untuk memeriksanya. Karena di sini jelas kita punya opsi untuk mencopot aplikasi, tapi kita harus mengabaikannya karena kita sedang mencoba untuk mengosongkan memori tanpa menghapus aplikasi. Jadi Anda bisa misalnya memeriksa foto yang dihapus, maksud saya menghapus foto di mana Anda punya misalnya foto-foto yang tidak sengaja terambil. Saya percaya di sini juga ada opsi untuk foto duplikat. Jika Anda punya hal-hal seperti itu, Anda akan bisa dengan mudah menghapusnya. Jadi sangat saya rekomendasikan 10 dari 10 untuk memeriksa deep clean karena ini akan sangat membantu Anda. Hal lain yang juga sangat saya rekomendasikan untuk dilakukan dan belum disebutkan di bagian keamanan maupun pembersih di sana adalah memeriksa unduhan Anda karena jujur saja biasanya kita mengunduh banyak hal lalu melupakannya. Tapi jelas saja file itu tetap tersimpan jadi memakan memori, jadi periksalah unduhan Anda. Anda harus masuk ke pengelola file Anda. Dan tidak masalah apakah Anda menggunakan pengelola file yang disediakan oleh pengembang atau pengelola file pihak ketiga apapun. Itu sepenuhnya terserah Anda, cukup masuk ke pengelola file, lalu berikan izin yang diperlukan. Baiklah, kita sudah mendapatkan berita terbaru di sini, tetapi saya ingin memeriksa unduhan. Ya Tuhan, iklan-iklan di dalam sistem itu banyak sekali. Ini gila. Oke, jadi di sini kita sudah masuk ke browse dan di sini kita punya download. Dalam kasus saya tidak memiliki barang apapun di sini, file apapun. Namun saya sangat menyarankan untuk memeriksa milik Anda dan menghapus yang berukuran besar atau yang tidak perlu, yang duplikat dan sebagainya. Dan sebagai hal terakhir, saya akan merekomendasikan untuk melakukan backup. Saya nggak akan menunjukkan seluruh jalurnya, seluruh prosesnya, karena kami sudah punya video terpisah tentang cara melakukannya. Jadi saya tidak akan menunjukkan itu kepada Anda. Namun saya sangat menyarankan Anda untuk mempertimbangkan backup. Anda bisa menggunakan platform apapun yang Anda inginkan. Pada dasarnya, Anda akan dapat menyimpan foto dan video Anda, yang biasanya cukup besar, di tempat yang benar-benar berbeda di cloud, sehingga Anda bisa menghapusnya dari penyimpanan internal dan tentunya membebaskan sebagian memori. Dan keuntungan lain dari solusi ini adalah Anda tetap bisa mengakses file Anda, bahkan jika terjadi sesuatu pada perangkat Anda. Jadi misalnya, jika perangkat Anda dicuri atau saya tidak tahu hancur apapun itu, Anda tetap akan memiliki akses ke file-file Anda. Jadi melakukan backup adalah hal yang sangat bagus, kesempatan yang luar biasa, dan saya sangat menyarankan untuk mempertimbangkannya. Baiklah, itu saja dari saya. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan beri jempol ke atas.